Nah, tadi saya berjanji bahwa saya akan kaitkan hakikat syukur ini dengan hakikat taubat. Jadi, perlu saya sampaikan mukadimah ini ya, pengantar ini, bahwa pernah ada dua tokoh ya, dalam Islam ini yang membuat statement ya. Yang pertama, tokoh itu bernama Hasan Al-Basri, cukup populer di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah, nama Imam Hasan Al-Basri ini. Sementara tokoh yang lain adalah yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihissalam. Imam Hasan Basri itu membuat pernyataan seperti ini. Kalau saya lihat, ya berbagai macam hal-hal yang sangat ketat dalam syariat ini, ya, bahwa ada serangkaian perintah yang wajib kita lakukan, ada serangkaian larangan yang harus kita hindari. Ya. Bahkan kita harus menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, harus ikhlas dan lain sebagainya. Imam Hasan Basri ini kemudian membuat pernyataan bahwa kayaknya sulit deh hamba itu masuk ke surga itu sulit dengan syariat yang ketat seperti ini. Nah pada saat yang sama Al-Imam Zainul Abidin alaihissalam berkata bahwa jadi Imam Hasan Basri mengatakan saya heran kalau seandainya nanti ada hamba yang masuk surga dengan syariat yang ketat seperti ini. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad alaihissalam berkata sebaliknya. Saya justru heran kalau ada hamba yang masuk neraka sementara Tuhannya itu Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur, Karim, ya, yang tidak pernah menutup pintu taubat. Ya. Kapanpun hambanya datang untuk meminta ampun akan diampuni. Nah saya heran kalau sampai ada hamba yang masuk neraka. Heran saya. Dengan Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim kayak gini kok ada hamba yang masuk neraka. Itu saya heran. Jadi saya tidak heran kalau ada orang masuk surga. Oh, sudah pastilah dia Karim, Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab. Ya. Orang masuk surga itu tidak mengherankan. Justru kalau ada hamba masuk neraka itu mengherankan. Kok bisa kamu ini punya Tuhan yang Rahman, Rahim, dan akhirnya kamu masuk neraka? Nah, dua pernyataan tadi ini akan kita bahas dengan beberapa poin berikutnya. Akan semakin jelas nanti betapa untuk meraih keridhaan Allah itu, tanda kutip ya, sangat-sangat mudah. Karena Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi hanya hamba-hamba yang sudah kelepasan, yang kebangetan. Ya. Yang akhirnya sampai berakhir di jahanam itu kebangetan banget mereka. Dalam sebuah riwayat yang sampai dari para imam suci Ahlul Bait alaihi wassalam, mereka berkata, La wallah ma aradallahu ta'ala minan nas illa khislatan. Ya Allah, Tuhan itu hanya minta kepada hamba-hambanya dua hal saja. Dan dua hal ini gampang. Tidak ada yang sulit. Yang pertama, ayyukirru lahu bin ni'ami fayazidahum. Tuhan hanya minta agar hamba-hamba ini sadar bahwa semua yang mereka miliki dari Allah. Nikmat-nikmat Allah. Dan Allah hanya minta mereka menyadari dan bersyukur. Allah tidak perlu dengan syukur mereka. Tapi kamu ini ketika mendapatkan semua dari Allah, kok bisa kamu tidak bersyukur? Jadi intinya Allah itu akan ridho dengan hamba yang menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah darinya. Dan kalau hamba menyadari itu dan bersyukur, Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Jadi permintaan pertama, kita hanya diminta berterima kasih. Ya Allah, berterima kasih itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Kita ini bahkan berterima kasih tidak perlu diajarin. Kita ini kalau ada orang yang beri kitab, kadang-kadang orang cuma geser di sebuah tempat yang sempit untuk kita bisa duduk saja, itu kita akan berkata, terima kasih, syukronnya. Ada orang yang mengambilkan kita air, atau ada orang yang menyuguhkan kepada kita kopi, menuangkan kopi, kita bilang syukron. Itu berterima kasih itu fitrah. Jadi ketika kita menjalani sesuatu yang sifatnya fitri dari ini, kita berterima kasih atas berbagai macam anugerah, itu dihargai sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Aku akan tambah dan tambah lagi. Bahkan tambahanku itu lebih banyak daripada apa yang telah aku berikan kepada kalian. Itu permintaan yang pertama. Dan tugas pertama dari hamba itu seperti itu. Yang kedua, hendaknya mereka berikrar. Tadi kan ayyukirru lahu bin ni'ami fayazidahum. Yang kedua, ayyukirru lahu bidzunubi fayaghfiraha lahum. Tuhan tahu lah bahwa hamba-hamba ini punya nafsu, betul juga punya akal, tapi kan juga punya nafsu. Kadang-kadang nafsunya itu lepas kendali, melampaui batas, syahwatnya melampaui batas, akhirnya mereka tergelincir, akhirnya mereka lalai, akhirnya mereka kelepasan, berbuat dosa inilah, berbuat dosa itulah, diulang sekali, dua kali, kadang-kadang sampai menjadi kebiasaan. Ya. Tapi kemudian, kata Allah, itu bukan akhir dari segala-galanya. Kalau seandainya mereka ketika berbuat dosa itu kemudian mereka sampai pada titik ikrar, menyadari bahwa mereka bersalah dan menyatakan salah bahwa mereka telah berbuat dosa dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mengampuni. Jadi yang diminta dari hambanya hanya dua. Bersyukur atas nikmat, sesuatu yang mudah. Dan meminta ampun, memohon maaf ketika telah berbuat dosa. Nah, kita ini kalau habis berbuat salah, pastilah fitrah kita mengajak kita untuk minta maaf. Ya, bahkan tidak perlu disuruh untuk kita minta maaf. Karena itu sesuai dengan fitrah kita. Kalau kita habis melakukan sesuatu yang salah, kita pastilah mengatakan, ya Allah, afwan. Nah, ini dua-duanya gampang. Cuma berterima kasih dan minta maaf. Berterima kasih kepada Allah dan minta maaf kepada Allah. Tidak pakai malu, ya, tidak pakai jaga image dan lain sebagainya. Karena kita tidak berhubungan dengan manusia. Mungkin lah orang kalau minta maaf kepada sama manusia, mungkin dia gengsi atau takut harga dirinya jatuh. Kadang orang-orang tidak bisa, walaupun dia tahu bahwa dirinya salah untuk
Minta maaf kepada manusia itu agak susah, tapi minta maaf kepada Allah itu sesuatu yang sama sekali tidak susah untuk kita lakukan. Dan seandainya hamba itu berhasil melakukan dua hal ini saja, selalu bersyukur dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Dengan meminta ampun, Allah akan hapus seluruh dosanya. Allahu Akbar. Karena itu kata Al-Imam Ali Zainal Abidin, saya heran kalau seandainya hamba itu cuma diminta dua ini, kemudian sampai masuk neraka, heran saya. Oh, tinggal berterima kasih sama minta ampun dulu. Kok tidak bisa seperti itu? Kita akan lanjut sedikit ya poin ini karena ini adalah terkait dengan kita. Masing-masing kita, semua kita tidak ada yang luput dari bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu dikatakan kafa bin nadami taubat. Orang itu ketika dia merasa menyesal setelah berbuat dosa, itu sudah dianggap taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia tidak gembira dengan dosa yang dia lakukan, dia merasa bersedih, merasa bersalah, menyesal dia. Itu sama Allah sudah dihitung sebagai bahwa hamba ini sudah bertobat kepadaku. Kafa bin nadami taubatan. Cukup. Ya, orang menyesal itu adalah taubat. Jadi sedemikian Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba. Kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seakan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dihitung seperti itu oleh Allah. Dibersihkan kembali, disucikan kembali. Ini kan berbeda ya, apa yang datang dari para imam suci Ahlul Bait dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan harapan kepada manusia, bahkan manusia-manusia yang telah berlumur dengan dosa. Kamu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Pintu masih terbuka. Kapanpun kamu sungguh-sungguh bertaubat, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan selalu membisikkan, "Nah, sudah kepalang kangkung. Kamu sudah melakukan apa saja, sudah berapa banyak dosamu. Kalau kamu mandi basah sekalian." Nah, setan begitu. Menganggap bahwa menciptakan perasaan dalam diri kita bahwa kamu sudah terlalu buruk, kamu sudah tidak punya celah untuk memperbaiki dirinya. Tapi Rasul dan para imam suci Ahlul Bait mengatakan bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan di Al-Quran itu Allah itu saking Rahman Rahimnya, kalau seandainya hamba itu bertaubat dan benar-benar bertaubat, bukan hanya diampuni, tapi keburukan-keburukannya dirubah menjadi kebaikan. Allahu Akbar. Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Di surat Al-Furqan ya, ayat 70, nanti silakan yang mau menelaah lebih jauh, dikatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan kembali beriman. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat itu sebenarnya dia dalam keadaan kufur, tanda kutip ya. Illa man taba wa amana, kembali beriman. Ya, wa amila amalan solihan, dan kemudian setelah dia sekian lama berbuat keburukan, dia ganti sudah kebiasaannya berbuat buruk ganti dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tidak cuma mengampuni loh ya, tapi mengganti keburukan-keburukan mereka itu dianggap sebagai hasanat, dihitung sebagai kebaikan. Kenapa kok begitu? Iya, karena hamba ini telah bersedia untuk tidak melanjutkan keburukan-keburukannya. Ya, maka setiap keburukan yang pernah dia lakukan karena dia sudah bersedia untuk tidak melakukannya kembali, dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan kemudian ayat diakhiri dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kok bisa punya Tuhan kayak gini kok tetap masuk neraka? Itu yang kata yang saya heran kalau sampai ada hamba masuk neraka, itu saya heran. Kok bisa Tuhannya wa kana Allahu ghafurur rahim, dia masuk neraka? Ini sesuatu yang aneh tapi nyata.